warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di hari ini ya dalam pelajaran PSPTKR 2. Tapi sebelum pelajaran dimulai, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, untuk hari ini yang nggak masuk siapa Mas? Kang Bidul Sapi. Terus Ubi Reza. siapa lagi? Udah dua dong ya? Ya. Nah, berarti yang lain masih diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Bagus. Ya, nanti minggu depan kita harus berangkat semua. Ya, Mas ya. Nihil ya, harus nihil ya. Ya, Itu. Ya, terima kasih. Yang kemarin kita melangkah ke perbaikan transmisi manual. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang transmisi manual ya. Dari mulai cara kerja, fungsi, kemudian sudah dijelaskan juga untuk komponen-komponennya. Nah, untuk hari ini kita nanti akan melangkahnya ke perbaikan transmisi manual ya. Kemudian setelah kita bahas transmisi manual untuk perbaikannya, habis itu kita nanti akan mempraktekkan perbaikan transmisi manual. Tapi sebelum kita melangkah ke transmisi manual perbaikannya, ada yang mau ditanyakan tentang pertemuan yang kemarin yang tentang transmisi manual? Silakan kalau mau ditanyakan. Saya Pak, Ya, silakan. transmisi yang sering digunakan pada mobil Pak. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi minggu kemarin kan kita sudah bahas tentang komponen dan tipe transmisi. Nah, untuk jenis transmisi yang sering dipakai pada mobil yang kita mau praktekkan itu adalah jenis yang menggunakan sinkron mesh ya. Jenis sinkron mesh ini sering atau banyak sekali digunakan pada mobil. Itu ya Mas ya. Nah, ada lagi yang mau tanyakan untuk transmisi, kita masuk ke perbaikan transmisi ya. Jadi minggu kemarin sudah untuk teorinya, kita langsung ke mendiagnosis transmisi manual yang kerusakannya. Kita langsung ke slide-nya. Tapi sebelumnya akan saya paparkan terlebih dahulu cara perbaikan atau untuk gangguan-gangguan juga yang terjadi pada transmisi. Silakan untuk kita masuk ke pemeriksaan terhadap gejala-gejala kerusakan transmisi. Bisa diperhatikan untuk pemeriksaan ini terkait dengan kinerja transmisi, yaitu apakah transmisi dapat melakukan fungsinya dengan baik. Ya, untuk melakukan pemeriksaan ini berarti kendaraan itu harus dijalankan atau sering disebut juga dengan tes jalan. Berarti itu mobil kita jalankan, kita oper giginya, cek dari mulai gigi 1, 2, 3, 4, 5 sampai mundur ya, untuk mengetahui gejala-gejala kerusakan. Nah, setelah melihat gejala kerusakannya, baru kita melangkah ke perbaikan daripada transmisi manual. Sebelum kita masuk ke praktek perbaikan transmisi manual ya, kita simak dulu video yang ada di YouTube. Kemudian kamu perhatikan detail daripada pertama pembongkaran, kemudian pemeriksaan, lalu perakitan kembali ya, itu disimak. Kemudian nanti akan saya berikan tugas, yaitu perbaikan transmisi manual tapi menggunakan lembar LKPD yang ada itu. Jadi simak dulu video yang ada di depan kita ini. Simak. Ini saya akan mengajarkan teman-teman semua belajar bersama. Pemeriksaan juga perhatikan dan hijau untuk transmisi kecepatan harus terlihat waktu nanti kalian maksudnya di pembongkaran karena
Ya, perhatikan langkah demi langkah daripada pembongkaran transmisi manual Kijang 5K ini. Nah, setelah terbongkar rumah kopinya, sekarang tuas pemindah transmisinya dibongkar. Menggunakan kunci T nomor 14. Kemudian melepas tutup bagian atas transmisi. Setelah terlepas, buka tutup poros inputnya, tutup lakernya ya. Kemudian lepas tutup poros outputnya. Banyak itu siapa banyak posisinya panjang itu lepas dari samping masaknya dari tengah seperti bulat yang hilang. Posisi vertikal baut terakhir misalkan di atas karena untuk ke sana kalau misalkan atas dulu pasti mengap. Kemudian lepas poros output tuh, yang ada transmisinya ya, sama poros inputnya dilepas. Nah, setelah sudah terlepas semua, ini poros input ya, tuh. Masuk sini poros input. Nah, itu poros input. Kemudian itu poros output. Itu ada itu untuk melepaskan itu gejug ya. Nah, sudah terlepas. Itu poros outputnya ya. Nanti ditata posisi giginya biar nggak tertukar ya. Nah, itu LKPD-nya nanti akan saya berikan pada saat praktek. Mendapatkan hasil sebagai ujian, jadi ada kita tulis sama dalam persiapan pengecekan tutup alas dan kap bagus ya, pembongkaran bagus, kondisi porosa di sini nomor 3 poinnya adalah pemeriksaan
input subgear di Nah, sini pemeriksaan nanti diperhatikan ya. Di sini ada kondisi poros shaft atau poros alur. Jadi atau sendiri praktek seperti apa? Cek kondisi bantalan di sini sudah rusak karena tidak lancar diputar dan grounded ya. Ada hambatan-hambatan. Nanti periksa komponen per komponen, nanti dilaporkan di LKPD ya. Di sini ada cuma 1, 4. Kita fokus ke poros input berarti 4 ini ya. 4 di sini ada kon pertama, kerucut atau kon. Kerucut sini kerucut. Kalau mau percaya nanti lihat di buku. Ini kerucut ya. Kerucut atau kon kondisinya bagus. Ring berpikir di sini yang berhubungan dengan sinkronis batu minda ya bagus. Kemudian roda gigi, nah roda gigi ini sendiri yang buat paling besar ya, roda gigi 4 bagus. Kita ring sinkronis ini langsung setelah antara ring dengan ujung alur gigi 4 ya. Ring sinkronis kita ambil 1, masukkan tekan. Nah, itu pengujiannya, itu ngerem enggak? Celahnya diukur. Oke, dulu. Langsung ke poinnya. Satu itu pelonggaran, pelonggar, tapi ini udah satu. Pasnya sambung dengan 20 jadi nilainya 1,20 mm 1,20 mm standar yang kita cari. Selanjutnya pemeriksaan output set fokus pada poros output ya. Pemeriksaan output shaft. Pada poros output ini yang pertama adalah balang flange poros output. Di sini ada flange satu poros output menggunakan caranya kaliper flange poros output ya. Flange poros output Tuh ketebalan flange poros outputnya berarti 4,8. Bagi yang belum tahu cara menggunakannya nanti bisa dilihat di video. Oke. 4,8. Berarti 4,8. Bagi yang belum tahu cara menggunakannya nanti bisa dilihat di video yang lainnya. Cara menggunakannya kaliber 4,8. Terus kemudian ketebalan flange luncuran dalam. Flange luncuran dalam ya. Kemudian apa kita ukur? Di sini nilainya 3,95. Nah di sini nilainya 3,95. Ya, 3,95. Diameter luar permukaan jurnal poros output. Nah, luar output ini poros output. Itu adalah diameter luar permukaan jurnal poros output roda gigi 2, roda gigi 3 ya. Roda gigi 2 ini sini. Ya, roda gigi 2, ini roda gigi 3. Roda gigi dulu kita ukur. Salah satu 38,3 setengah 38,35
Segitiga ya, segitiga ini. Ke 38,45. 38,45. Netral otomatis nanti aku ini masuk ke 7 titik. Ya, perakitan tutup transmisi Seperti ini. posisikan netral ya biar masuknya gampang. Ya, tadi di video sudah dijelaskan tentang cara pembongkaran, pemeriksaan, dan perakitan transmisi. Nah, itu nanti akan saya berikan LKPD ya, lembaga kerja peserta didik, untuk membantu kalian untuk membongkar transmisi dan pemeriksaan serta perakitan transmisi kembali. Nah, ini akan saya jelaskan secara singkat untuk pelepasan transmisi ya. Kita nanti untuk pelepasan ya, yang pertama itu melepas bagian tutup daripada kopling dulu ya, lepas tutup kopling, kemudian setelah itu melepas pada bagian tuas pemindah giginya, setelah itu kalian lepas pada bagian tutup poros outputnya. Nah, setelah terlepas, kemudian kalian baru melepas tutup bagian transmisinya. Kemudian setelah itu untuk pembongkaran, ya kalian yang pertama itu membongkar gigi, mengeluarkan gigi poros output ya, poros output. Kemudian setelah itu ke inputnya, baru counter gearnya dilepas. Nah, setelah itu kalian pemeriksaan nanti ada di LKPD, tapi secara singkat saya jelaskan dulu. Yang pertama adalah ukuran bantalan flange luncur dalam pada poros output ya. Kemudian gunakan vernier caliper untuk limitnya yaitu 3,9 mili sampai 4,9 mm. Kemudian ukur diameter tuas permukaan jurnal poros output, gunakan mikrometer dengan limitnya yaitu untuk roda gigi 2 itu adalah 38,42 mm. Nah, kemudian ukurlah diameter luas luncuran dalam ya. Nah, untuk limitnya yaitu 36,98 mm. Nah, kemudian ukur keolengan poros output menggunakan dial test indikator yaitu dengan limitnya 0,06 mm. Nah, kemudian ukur celah oli roda gigi 1, standarnya itu adalah 0,009 mm sampai 0,064 mm. Kemudian roda gigi 2 dan 3 yaitu limitnya 0,06 sampai 0,1 mm. Nah, kemudian periksa ring synchron mesh apakah baik kemampuannya, pengeremannya atau tidak, yaitu dengan cara menggeserkan ring synchron mesh yang kuningan itu dengan konnya atau yang tirus, bagian tirusnya. Kalau masih ada pengereman berarti itu masih bagus. Kemudian ukur celah antara garpu pembebas dan hub sleeve-nya menggunakan filler gaul. Nah, setelah itu kalian itu lakukan
pelaporan hasil pemeriksaan di LKPD, kemudian setelah LKPD diisi dipindahkan ke laporan buku berbentuk buku. Paham ya? Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu dikumpulkan laporannya. Paham ya? Nah, setelah ini nanti untuk pertemuan berikutnya yaitu kita praktek transmisi manual ya, untuk dilaksanakan sesuai apa yang kita dijelaskan di video tadi ya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Nah, sebelum kita melangkah ke prakteknya silakan Mas ya. Pak. Ya, silakan. Cara pemeriksaan gigi output itu harus dengan standar apa enggak Pak? Ya, baik. Untuk pemeriksaan gigi output baik sinkron mesh, celahnya itu harus sesuai dengan limit yang ada pada LKPD yang sudah saya tuliskan tadi ya. Itu harus sesuai. Kalau misalkan melebihi batas limitnya berarti harus dilaporkan, itu diganti atau diperbaiki. Seperti itu ya Mas ya. Paham ya? Ada yang mau tanyakan lagi? Enggak ada ya? Nah, kalau tidak ada, kita akan melangkah ke praktek nanti. Nah, sebelumnya nanti untuk kalau misalkan ada kesulitan seperti apa, kalian silahkan tanyakan ke guru ya. Jangan sampai terjadi kesalahan menyebabkan kerusakan pada transmisi maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Harus tetap menjaga keselamatan kerja. Paham ya Mas ya? Seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan di hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kemudian untuk praktek silahkan kalau ada kesulitan silahkan tanyakan dulu. Kemudian selalu menjaga keselamatan kerja. Nah, pesan Pak Guru selalu menjaga kesehatan ya Mas ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini kalian harus tetap menjaga kesehatan selalu ya. Ingat protokol pemerintah, jangan sampai lupa bawa masker atau mencuci tangan, menjauhi kerumunan massa ya, soalnya sekarang di daerah kita sangat rawan sekali. Paham ya Mas ya? Ya, seperti itu. Untuk mengakhiri kegiatan silakan pimpin doanya dulu Mas. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.